Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian kita pada siang hari ini, dan juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam serta penghormatan kita yang setinggi-tingginya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul yang akan kita bahas tadi sudah disampaikan, berbagai macam keringanan dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kajian ini lebih dekat ya kepada kajian tentang syar'u man qablana, atau syariat yang Allah turunkan kepada umat sebelum kita. Tetapi di sisi yang lain juga syariat ini akan memperkenalkan kepada kita wajah syariat Islam yang banyak orang agak sedikit merasa merasa serem-serem gimana gitu kalau menyebut kata syariat gitu ya. Nah, ingin coba kita jelaskan secara lebih familiar, lebih akrab bahwa sebenarnya kata syariat yang agak serem dalam tanda petik itu sebenarnya nggak seserem yang kita bayangkan sih ya. Nah, maka kajian kita ini insya Allah saya akan bagi dua gitu ya. Untuk lebih memperdalam nanti kita akan coba lakukan dialog atau tanya jawab. Tapi yang awal ini izinkan saya menyampaikan dulu prolog beberapa menit ke depan. Jadi begini hadirin Bapak Ibu sekalian, setiap nabi dan rasul itu kan memang ya Allah utus dengan membawa syariat. Tetapi yang unik adalah antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu ternyata syariatnya itu tidak selalu sama, tetapi akan selalu berbeda. Bahkan ada syariat yang berlaku pada satu umat gitu ya, karena nabinya memang disuruh begitu itu, tapi pada umat yang lain malah nggak terjadi. Nah, secara umum syariat-syariat yang Allah turunkan itu kalau dibandingkan dengan syariat yang turun kepada Nabi Muhammad itu punya perbedaan-perbedaan juga. Saya menyorotinya justru dari sisi lebih rendahnya bebannya tuh lebih rendah, atau lebih lebih gampang gitu, lebih mudah untuk dijalankan, karena ini dia keunikan dari Nabi SAW dan juga kita sebagai umat yang terakhir. Jadi secara umum gitu ya, beban taklif atau beban syariat yang Allah bebankan di pundak kita itu kemudian jauh-jauh di bawah gitu dibandingkan dengan beban-beban yang Allah berikan kepada umat terdahulu gitu ya. Nah, saya akan coba kasih contoh tuh begini. Benar sih memang di dalam agama Islam ini ada yang namanya hukum kayak potong tangan gitu ya, hukum rajam gitu misalnya. Kemudian juga ada hukum tentang kalau ada orang yang mabok itu ya dicambuk 80 kali dan sebagainya. Bahkan ada hukum kisos, kalau orang membunuh nyawa manusia kemudian hukumannya juga dibunuh lagi dan seterusnya. Itu memang tidak kita pungkiri, itu ada di Quran, itu ada di dalam hadis, dan kita pelajari semua itu dalam bab-bab ilmu fikih, khususnya babul jinayah ya, bab tentang kriminalitas dengan segala konsekuensi ancaman hukumannya. Itu tidak kita pungkiri. Namun di sini justru ketika kita belum belajar lebih dalam ya, kita tuh menganggapnya bahwa hukum model kayak gini berat dan serem dan susah, dan akhirnya karena kita merasa ini berat, serem dan susah, banyak diantara kita umat Islam tuh yang kemudian tanpa sadar itu ya menolak diberlakukannya syariat Islam gitu. Menolak. Nah, kalau kita lihat sejarah nih ya, sejarah sejak kita merdeka saja tahun 45, itu kan ada dua kubu nih ya, ada kubu yang ingin menerapkan syariat Islam dan ada kubu yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Nah, dua kubu ini kan tarik-menarik, itu berangkat sebenarnya dari saya menyebutnya istilahnya itu kekurang akraban gitu, tidak familiar kata syariat itu bahkan di telinga kita sebagai umat Islam Indonesia secara umum. Karena yang menolak itu rata-rata nggak mau, wah nanti kita jadi negara agama dong gitu ya, wah nanti kita jadi negara yang barbarian dong gitu, apa tuh serba dipotong tangannya, serba dipenggal, serba serem lah, kejam gitu kan. Apa kita mau setback ke negara yang masih kayak gitu-gitu semua? Nah, syariat
Islam gitu ya, itu diidentikan secara tanpa sadar gitu ya, secara alam bawah sadar bahwa syariat Islam itu adalah hukum-hukum yang keras, kejam, kasar dan sebagainya. Sehingga reaksinya, oh nggak bisa dong, ini kan bukan negara agama, kita kan Indonesia bukan cuma Islam doang, tapi kan ada banyak agama, ada banyak suku dan sebagainya, kita nggak boleh dong pakai hukum egois, hukum kita doang, begitu ya. Nah itu ada kalangan umat Islam yang nggak mau dengan diterapkan syariat Islam. Tapi di kalangan yang ingin menerapkan syariat Islam pun juga saya melihatnya mereka juga tidak terlalu objektif ketika bicara tentang syariat Islam. Kenapa? Ya karena bias juga, karena dalam pandangan dia kalau syariat Islam itu berarti ya potong tangan gitu. Kalau syariat Islam itu berarti hanging by neck gitu, dihukum gantung gitu ya kan, atau dipenggal kepalanya, atau dirajam sampai mati, orang berzina itu dilemparin batu sampai mati dan yang kayak gitu. Dan apa yang ditakutkan oleh kelompok yang anti syariah itu ternyata memang benar-benar seperti itulah wajah syariah di kalangan mereka yang mendukung pro syariah. Jadi saya ingin mencoba menegaskan gitu ya, wah ini kalau backgroundnya saya kayak di kebun-kebun boleh juga nih, asik. Nah ya biar nggak, ya, biar pandangannya seger gitu ya. Sebenarnya begini, sebenarnya ketika di dalam agama Islam ini ada syariat Islam, saya ingin kunci kata itu ya, syariat Islam, wajahnya itu tidak seseram, tidak seseram yang banyak orang pikirkan gitu. Dulu waktu film Aladdin masih versi yang awal-awal itu, yang kartun ya, itu dimainkan gitu. Kalau kemarin kan ada Aladdin yang udah versi orang beneran gitu ya. Nah awal-awal kan Aladdin Hollywood itu kan versinya versi kartun ya. Openingnya saya masih ingat tuh, opening film Aladdin itu dia mencuri roti dan kemudian tangannya ditangkep sama yang dagang, langsung di tangan satunya lagi itu ada pedang yang tangannya itu mau dipotong gitu. Itu penggambaran yang sangat absurd sekali terhadap hukum potong tangan dalam syariat Islam karena dikesankan nyolong potong sekejam dan sekasar itu gitu kan. Nah padahal saya kuliah nih di Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab, dan pada semester akhir kita dapat bab namanya babul jinayah, hukum-hukum kriminalitas dan bagaimana ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan itu semua. Dan ternyata gitu ya, setelah kita bandingkan, ternyata hukum-hukum yang tadi kejam gitu ya, yang sedikit-sedikit dipotong, sedikit-sedikit dipenggal lehernya, sedikit-sedikit apa, itu memang bukan yang nggak ada, itu memang ada gitu ya. Tapi kalau di Quran tuh ceritanya itu kisah umat terdahulu, ya umat terdahulu yang kayak gitu, yang kejam, keras, menakutkan dan seterusnya. Justru ketika hukum ini diberlakukan kepada Nabi Muhammad SAW, nah hukum Islam yang tadi serem, kejam dan sebagainya itu kemudian dinetralisasi, ya diturunkan kadarnya, gitu ya. Nah, ini yang ingin saya tegaskan begini, di dalam hukum syariat Islam, semua pelanggaran itu tidak boleh dieksekusi sebagai sebuah kesalahan kecuali hanya lewat satu pintu saja, yaitu mahkamah syar'iyah. Nah, harus lewat mahkamah. Tidak boleh ada orang dituduh zina kecuali harus dibuktikan di sebuah pengadilan syar'i. Tidak boleh ada orang dituduh sebagai pembunuh kecuali dibuktikan dulu lewat pengadilan yang syar'i. Tidak boleh ada orang dituduh sebagai misalnya murtad atau mabok minum khamr atau apapun lah perbuatan-perbuatan kriminalitas yang lain kecuali ya setelah dipastikan terbukti lewat pengadilan. Dan yang namanya mahkamah syariah, ya pengadilan syariah, itu tidak pernah ada yang bahas, ya. Ustadz manapun di mana-mana itu cuma bilang, kalau begini ente nanti dipotong tangannya, kalau begitu nanti ente dirajam, kalau begini itu banyak di mana-mana. Tapi nggak ada yang cerita bahwa semua itu tidak bisa dilaksanakan kecuali lewat jalur pengadilan syariah. Harus ada qadhinya, gitu ya, qadhi, yang mana qadhi ini dapat license, dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan proses pengadilan. Bukan proses penghukuman, bukan pengadilan dulu. Jadi pengadilan itu pertama ya, poinnya adalah ada orang yang dituduh bersalah, ya muttaham istilahnya,
yang dihadirkan. Nah tentu sebelum bisa dihadirkan harus ada pihak yang menuduh dia melakukan perbuatan yang terlarang itu, misalnya zina gitu ya. Itu tidak bisa orang divonis telah berzina kalau tidak dituduh dulu. Harus ada tuduhannya. Berarti harus ada yang menuduh gitu kan. Harus ada yang menuduh, harus ada yang menyeret dia ke pengadilan, dibawa ke pengadilan gitu kan. Kemudian di pengadilan itu ya harus dibawa juga sekian banyak bukti, sekian banyak saksi agar tuduhannya bisa dilemparkan gitu ya kepada si yang dianggap berzina itu. Nah, setelah dia dituduh, diberikan tuduhan-tuduhan tadi semua, maka dia diberi hak untuk apa? Untuk melakukan pembelaan diri, itu, untuk membela diri. Iya, karena boleh jadi memang perbuatan zinanya itu terjadi, memang ya. Tapi bisa ada beberapa kemungkinan motifnya. Pertama misalnya, bisa saja dia melakukannya dalam keadaan mabuk. Nah, orang mabuk ini hukumannya pasti beda dengan orang yang sadar. Atau bisa jadi dia orang yang safih, orang yang idiot gitu ya. Kalaupun dia dianggap bersalah, tapi hukumannya pasti beda dengan orang yang sadar, yang waras gitu kan. Atau bisa jadi dia mukroh. Mukroh itu orang yang dipaksa. Ya, jadi dia berzina tapi zinanya karena dipaksa. Zina nggak lu? Kalau nggak gua tembak lu gitu misalnya. Ya, atau bisa jadi dia ternyata bukan muslim gitu. Nah, jadi ada banyak kasus gitu ya yang sebenarnya harus diklarifikasi dulu, dan itu adanya lewat pengadilan gitu. Nah, di dalam hukum umat terdahulu gitu ya, itu pengadilan tuh bisa dilakukan oleh siapa saja. Iya, oleh pemuka agama itu bisa gitu. Jadi ulama gitu ya, pemuka agama itu bisa melakukan pengadilan ya kepada umatnya. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, ulama tidak boleh. Ya, ulama tidak boleh melaksanakan pengadilan syariah, itu tidak boleh. Ya, para pemuka agama, para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh agama semua nggak boleh. Yang boleh hanya satu, yaitu waliyul amr. Ya, pemimpin resmi negara tersebut gitu. Yang kalau di zaman Nabi Muhammad ya pemimpin resminya adalah Nabi SAW sendiri langsung. Nah, begitu Nabi sudah wafat, yang jadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu wafat 2 tahun kemudian, yang meneruskan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu seterusnya, hanya khalifah yang boleh melakukan itu. Nah, ketika di zaman Umar Islam itu melebar luas ke berbagai negeri, kemudian Umar ya sebagai khalifah di pusat itu mengangkat hakim, mengangkat qadhi di berbagai tempat. Misalnya di mana, di Syam gitu ya. Beliau mengangkat satu orang sebagai qadhi di sana. Jadi kalau ada masalah di sana nggak usah dibawa ke Madinah, cukup di sana aja diselesaikannya. Nanti untuk di Basrah, di Kufah, di Mesir, di Yaman, di mana diangkat qadhi. Nah, yang berhak untuk melakukan pengadilan itu hanya qadhi saja. Tokoh-tokoh agama boleh banyak, ulama boleh banyak, ahli agama boleh banyak, ahli fatwa boleh banyak, tapi yang boleh melakukan proses pengadilan itu hanya satu saja, yaitu qadhi yang resmi diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan itu berlaku dalam ilmu syariah Islam. Nah, kita bisa tahu kan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang sedikit-sedikit syariat Islam adalah dia bukan qadhi. Dia bukan qadhi, dia bukan orang yang dikasih mandat oleh oleh penguasa tertinggi gitu ya. Bahkan dia malah istilahnya cuman swasta aja, cuma organisasi massa saja gitu kan, cuma yayasan, cuma jamaah, cuma kelompok dan sebagainya. Tapi dia mengambil alih peran sebagai seolah-olah dia adalah negara yang resmi, yang sah. Itu dari awal sudah keliru. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena yang dikasih izin untuk melakukan, belum memotong tangan, baru menetapkan apakah seorang itu bisa divonis sebagai pelaku kejahatan atau bukan, crime gitu ya, itu hanya negara gitu. Dan negara kalau luas, lalu pimpinan di pusatnya mengangkat qadhi. Nah, qadhinya itu yang boleh melakukannya. Bukan semua orang boleh melakukan, enggak. Nah, di sini letak
kekeliruan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat kita yang nggak belajar ilmu hukum syariah, tapi kemudian dia teriak-teriak dengan menegakkan syariah. Nah, sebelum bicara menegakkan syariah harus tahu dulu syariah itu apa, ya. Bagaimana hukum kriminalitas di dalam agama Islam dengan pengadilannya, dengan qadhinya, dengan saksinya, dengan alat pembuktiannya dan sebagainya itu kan harus dipelajari. Nah, di umat terdahulu, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, hal-hal seperti itu tuh memang tidak tidak diatur. Jadi siapa saja tokoh agama boleh menjalankan hal seperti itu. Boleh motong tangan pencuri, boleh merajam pezina, boleh ini, boleh siapa aja tokoh agama gitu. Nah, kalau di Islam itu nggak boleh. Ya, di dalam umat Nabi Muhammad harus negara yang melakukannya. Nah, itu yang pertama. Jadi ini kita punya banyak keringanan yang Allah berikan sehingga dalam kenyataannya ya, di zaman Nabi SAW itu walaupun dalam Islam itu ada hukum rajam, hukum potong tangan dan sebagainya, tapi yang boleh melakukannya hanya Nabi Muhammad SAW atau para khalifahnya atau para qadhi yang diangkat dan nggak boleh siapa saja untuk melakukannya. Nah, dengan demikian maka kasus orang dipotong tangan, kasus orang istilahnya dijatuhi vonis hukum syariah itu menjadi sedikit lebih teratur gitu. Nggak semuanya orang boleh melakukannya. Itu poin yang nomor satu yang saya kira sangat penting yang banyak orang miss dalam hal ini. Nah, yang kedua, ini yang menarik. Nabi SAW itu ketika sebagai kepala negara dan menjalankan tadi fungsi sebagai hakim atau sebagai qadhi, beliau berprinsip idra'ul hudud bisyubuhat. Ya, idra' cegah atau lawan atau hindarilah gitu ya. Darul mafasid itu artinya menolak mafsadah. Nah, kata Nabi, idra', tolaklah. Apa yang ditolak? Al-hududa, hukum hudud. Wah, ini menarik. Hukum hudud itulah yang kita sebut selama ini sebagai hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisos, hukum apa dan sebagainya. Itu kalau kepada umat-umat terdahulu Allah turunkan dari langit begitu hukumnya, ya harus dijalankan. Siapa yang nggak menjalankan kafir gitu. Itu Allah ceritakan tuh di dalam ketika lagi bercerita tentang umat Yahudi yang macam-macam gitu ya. Allah sebutkan bahwa orang Yahudi itu kelakuannya tuh ngaku-ngaku sebagai umatnya Allah lah, sebagai orang yang taat dan sebagainya. Tapi ternyata mereka nggak mau menjalankan hukum yang sudah Allah turunkan. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah, dan mereka siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, maksudnya orang Yahudi itu, faulaika humul kafirun, itulah orang kafir. Diturunkan pada mereka kitab suci Taurat, diturunkan pada mereka hukum kisos apa dan sebagainya, mereka nggak menjalankan, maka mereka kafir. Gitu. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Apakah umat Islam kalau nggak menjalankan kafir juga? Lain lagi ceritanya. Ini yang mau saya sampaikan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan idra'ul hududa. Tolak hukum hudud itu. Aneh juga ya. Nabi Muhammad malah menolak hukum hudud gitu. Padahal hukum hudud ya, hukum tadi potong tangan dan sebagainya itu kan itu wahyu dari langit gitu kan. Kepada umat terdahulu diwajibin semua, tapi kepada umat Nabi Muhammad, Nabi malah mengatakan idra'ul hududa. Apa itu? Tolak hukum hudud itu. Wah, bagaimana mungkin seorang nabi kok menolak hukum Allah yang turun dari langit? Padahal dia kan seorang nabi, gitu kan? Nah, di sini kita akan melihat bahwa memang begitulah desain dari Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu kalau hukum sudah diturunkan harus dilaksanakan. Apapun yang terjadi tidak ada kompromi. Hukum itu hitam putih, gitu kan? Tapi untuk umat Nabi Muhammad enggak. Gitu. Hukum memang hitam putih, tapi untuk mengimplementasikannya pada orang-orang ada istilah syubuhat. Makanya tadi kalimatnya tuh Nabi bilang begini, idra'ul hududa bisyubuhat. Tolaklah hukum hudud, hukum yang turun dari langit itu dengan adanya syubuhat. Nah, yang jadi pertanyaan, syubuhat itu apa? Ya. Syubuhat itu adalah menghukum orang yang tidak ada buktinya. Menuduh seorang yang tidak bisa dibuktikan, tidak ada saksi dan sebagainya,
Jadi ini jatuhnya tuduhan itu malah sekedar tuduhan saja, dan kemudian Allah malah menurunkan hukum yang menjadi istilahnya menjadi kebalikannya gitu ya, yaitu adanya hukum qadzaf. Gini, ada orang berzina, dia sih berzinanya beneran gitu, beneran berzina. Nah, kemudian dia diseret ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman mati, hukum rajam. Nah, dalam sistem hukum Islam gitu ya, hukum rajam ini memang harus gitu kan. Memang diperintahkan untuk melakukan hukum rajam, tapi ada syaratnya. Apa? Yakin dia tuh pelakunya gitu. Iya yakin. Oke, kalau yakin buktikan. Nah, buktikannya dengan apa? Harus datangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Nah, bagaimana melihat si pelaku zina itu melakukan zina, dan 4 orang saksi itu harus melihat dengan mata kepala mereka langsung, nggak boleh lewat TV atau rekaman video atau misalnya ngintip gitu ya, tapi lubangnya satu lalu mereka ngintipnya gantian, itu nggak sah gitu. Jadi harus melihat langsung benar-benar 4 orang. Nah, kan mustahil ya, gimana ada orang berzina ditonton 4 orang gitu. Ditonton 1 orang aja mereka kagak jadi, ditonton 4 orang gitu ya. Tapi, nah ini menarik. Ketika 4 orang saksi yang mau dihadirkan itu ternyata tidak berhasil dihadirkan, ya kan? Maka yang menuduh inilah kemudian malah yang dihukum. Nah, dengan istilahnya hukum qadzaf. Diancam dengan hukum cambuk sebanyak 80 cambukan. Wah, berarti kan mau nuduh orang berzina, ntar dulu gitu. Panjang itu ceritanya. Dan karena memang begitu aturan mainnya khusus untuk zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad tidak ada kasus orang dirajam karena ada saksi 4 orang. Nggak ada kasusnya. Sirah Nabawiyah kita bercerita pada kita bahwa ternyata di zaman Nabi itu tidak ada orang yang dihukum rajam karena berzina gara-gara dibuktikan lewat kesaksian. Itu nggak ada. Tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud Nabi, idra'ul hududa bisyubuhat. Tolak hukum hudud itu dengan adanya syubuhat. Syubuhat apa? Ente jangan sembarangan nuduh orang berzina ya. Datangkan dulu 4 orang saksi, gitu kan? Yang mereka semua bersaksi melihat bagaimana zinanya itu terjadi, gitu kan? Dan kalau ente nggak berhasil mendatangkan 4 orang saksi, entenya yang akan dihukum cambuk 80 kali cambukan. Nah kan orang semua mikir, ngapain gua ngurusin orang lain, ya kan? Nah akhirnya hukum rajam itu tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 23 tahun Nabi jadi Rasul, ya jadi Nabi itu belum pernah ada hukum rajam. Kecuali, ada kecualinya. Ini emang ada celah pintu ya, bahwa orang yang berzinanya langsunglah yang datang kepada Nabi dan ngaku minta dirajam. Nah, kalaupun ada kisah dalam sirah Nabawiyah, ada orang dirajam gara-gara dia berzina, itu bukan karena dia diseret sebagai orang yang dituduh berzina, enggak. Tapi dianya emang ngaku berzina. Ya kalau dia ngaku berzina emang nggak harus datangkan 4 orang saksi. Pak, saya ngaku berzina pak, mana saksinya? Ya nggak ada orang namanya saya berzina, ya diam-diam lah gitu kan. Nah tapi orang itu ngaku, nah itu baru yang dirajam. Itu pun berapa jumlahnya? Cuma 3 yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi pada Bani Israel, umat-umat terdahulu. Banyak itu orang yang dihukum apa segala macam karena mereka hukum yang Allah turunkan tuh hukum yang tadi hitam putih gitu. Ya, hitam putih itu artinya ya Anda bersalah ya hukum, bersalah ya hukum gitu kan. Nah dalam syariat Islam itu nggak sesederhana itu untuk menjatuhkan hukuman gitu ya. Jadi memang diturunkan gitu, diturunkan ya. Apakah ini berarti dampaknya jadi negatif? Enggak juga sih. Ini justru ingin menegaskan bahwa sebenarnya dalam agama Islam itu ya, orang itu melakukan tindak kejahatan itu bukannya boleh sih, bukannya hukumannya jadi ringan, enggak. Tapi orang itu sudah dibekali dulu dengan iman, dibekali dulu dengan takwa, dibekali dulu dengan rasa malu, dibekali dulu dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Sudah ada berlapis-lapis ya, ada berlapis-lapis sekat biar orang tuh enggak melakukan kemungkaran, zina dan sebagainya.
kok masih ditabrak juga, ya baru kemudian dihukum. Begitu ya. Maka hukumannya itu tidak terlalu berat. Ya, tidak terlalu istilahnya tidak terlalu menakutkan gitu ya. Itu jadi contoh-contoh hukum zina. Nah, bagaimana dengan hukum yang lain, misalnya hukum pembunuhan ya, atau hukum kisos atau pembunuhan. Jadi kisos itu kan begini, kisos itu kan mata dibayar mata, telinga dibayar telinga gitu, hidung dibayar hidung, ya kan, luka dibayar luka, nyawa dibayar nyawa, itu kisos namanya. Nah, di dalam hukum Yahudi, ketika Allah turunkan kepada Nabi Musa hukum kisos ya kisos gitu loh. Artinya orang yang membunuh nyawa manusia, ya hukumannya memang dibunuh. Mata dibayar mata, ya telinga dibayar telinga, hidung dibayar hidung gitu kan, luka dibayar luka, dan begitulah wal hurumatu qisas gitu kan, gitu. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas gitu ya, dan luka-luka pun ada qisasnya. Nah, qisas ya, menghukum seseorang berdasarkan apa yang dia lakukan, ditimpakan begitu kayak hukum karma gitu ya. Dalam Islam tuh ada. Terus terang ada. Tapi diperingan gitu. Dilihat dulu motifnya. Misalnya membunuh ya. Ini kalau kita belajar hukum qatlun nafas ya, membunuh atau menghilangkan nyawa manusia, dalam sistem syariat Islam itu ada 3 macam. Ada qatlul amdi ya, ada qatl al khata, dan ada qatl shibhul amdi. Ya, ini ada 3 nih. Dibagi 3. Jadi kalau ada orang membunuh nyawa manusia, ya memang dia bisa dihukum mati ya, karena dia menghilangkan nyawa orang lain, tapi dengan syarat apa? Kasusnya masuk dalam qatlul amdi. Qatlul amdi itu pembunuhan yang disengaja, di mana dia punya niat memang untuk membunuh dengan menggunakan alat untuk membunuh. Dia pegang senapan dan emang dia bermusuhan, emang dia, lu mau ngapain? Gue mau tembak mati orang itu. Terus ditembak, buor, mati kan? Ada saksi, ada bukti dan sebagainya. Nah, ini yang dihukum mati gitu kan. Tapi nanti ada al-qatlul khata. Nah, pembunuhan yang keliru, salah bunuh. Nah, misalnya salah bunuh itu apa? Begini. Dia bukan mau membunuh orang ya, dia mau membunuh ayam, mau nembak hewan buruan gitu ya. Kan dia lagi berburu nih, pakai senapan kan, pakai bedil, ada rusa, ada kelinci. Harusnya ditembak tuh rusa atau kelinci. Entah bagaimana tiba-tiba ada orang nyebrang gitu kan, ketembak, mati gitu. Nah, ini kasusnya pembunuhan, tapi pembunuhan yang keliru. Keliru tuh maksudnya dia tidak berniat untuk membunuh orang itu, tapi orang itu kenapa ada di situ tiba-tiba? Nah, matilah. Nah, ini nanti kasusnya seperti orang naik naik kendaraan gitu ya, terus nabrak nyawa dan sebagainya. Nah, ada yang ketiga, qatl shibhul amdi. Shibhu al-amdi. Shibah itu seperti gitu, seperti membunuh, tapi ternyata maksudnya bukan mau membunuh, ya seperti sengaja gitu. Jadi misalnya orang tuh cuma dilempar pakai kapur gitu ya, cuma pakai tanah liat atau pakai kacang hijau dilempar begini. Cuman orangnya ngeles, pas ngeles ada kereta lewat. Nah, kan mati tuh gitu ya. Nah, itu babnya menjadi beda lagi. Nah, yang dihukum qisas tuh hanya yang qatlul amdi saja. Tapi kalau qatlul khata, qatlul syibhul amdi gitu ya, yang seperti kayak membunuh tapi bukan gitu, itu nggak kena hukum qisas. Ya nanti dia disuruh bayar, gantinya bayar diat misalnya, bayar uang tebusan. Nah, detil-detil yang kayak gini nih tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam agama-agama terdahulu. Pokoknya ente ngilangin nyawa, hukumannya begini ya begini udah. Nah, sedangkan dalam agama Islam semua itu dirinci gitu. Dilihat motifnya, dilihat modusnya, dilihat apa-apa dan sebagainya. Sehingga nih kalau kita lihat ya, di kerajaan Saudi Arabia kan masih ada tuh hukum qisas ya kan. Banyak loh itu mereka yang diselamatkan oleh para lawyer kita, karena para diplomat kita di sana tuh bekerja siang malam 24 jam membela warga negara kita biar jangan sampai dibunuh. Ya dirayu di lobi, akhirnya mereka bilang ya sudah kalau gitu nggak usah dibunuh, tapi saya minta tuntutan. Ya, tuntutan apa? Ditebus dengan harga sekian miliar gitu misalnya.
Dan kita dulu sering tuh ya, patungan nasional untuk menebus nyawa manusia. Itu bisa. Jadi aturannya dihukum mati, ternyata nggak jadi hukum mati, cuma bayar aja gitu kan. Nah, itu bisa terjadi dalam hukum syariat Islam. Nah, oleh karena itulah maka saya ingin mengatakan bahwa hukum syariat Islam itu memang ada sih, cuman banyak orang yang nggak paham detail-detailnya karena emang nggak belajar. Dia cuma baca ayat, hanya baca hadis, ya. Lalu menirunya kepada orang Yahudi, ya gitu. Menirunya kepada orang-orang yang umat sebelum kita. Padahal kalau memang di umat sebelum kita emang kejam, emang keras, memang menakutkan gitu. Ya kan? Hukum Yahudi kan gitu kan, mata dibayar mata, telinga dibayar telinga gitu kan. Di kita tuh ada, tapi tidak sekejam itu. Diturunkan kadarnya, ya, sangat-sangat diturunkan sehingga unsur kejam itu nggak terjadi. Dan kemudian banyak kasus yang batal demi hukum. Banyak kasus yang batal demi hukum karena tidak terbukti, begitu kan? Nah, sehingga walaupun kita pakai hukum syariat Islam yang katanya kejam, tapi dalam kenyataannya tidak sekejam yang digambarkan oleh orang. Nah, ini memang secara resmi datangnya tuh rukhsah atau keringanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah yuk kita belajar lebih dalam tentang bagaimana hukum syariat Islam itu yang membedakan dengan hukum yang Allah turunkan pada umat-umat terdahulu yang kejam, memang menyeramkan. Ya, orang Yahudi itu Allah perlakukan dengan sangat kejam gitu ya. Sedangkan yang kepada Nabi Muhammad itu dibikin sangat-sangat mudah, sangat toleran gitu, sangat memberikan ya banyak hal yang yang memudahkan gitu ya dalam agama Islam gitu. Baik, jamaah sekalian, saya akan berikan kesempatan untuk kita buka dialog tanya jawab. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Tafadhol. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Baik, bagi teman-teman sekalian yang ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan di sini. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izin Ustaz, pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan tuduhan dusta yang kaitannya dengan Siti Aisyah dan sahabat. Ya. Itu kan juga membuat dampak yang signifikan ya Ustaz. Betul. Rasulullah dan Siti Aisyah itu. Ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat sanksinya kan kelihatannya tidak ada saja. Betul. Waktu itu tidak menetapkan sanksi buat pentolan munafik ini gitu. Ya. Telah melakukan kesalahan, kedua dusta, tetapi setelah itu kan oleh Rasulullah didiamkan dan tidak dikenai sanksi. Ya. Penjelasannya. Ya. Baik. Nah, ini dia contohnya. Jadi Aisyah itu dituduh berzina, ya. Sebenarnya tidak ada yang secara langsung mengangkat ini ke Majlisul Qadha, ke Mahkamah Syariah, enggak ada. Karena toh siapa yang bisa menuduhnya berzina, kan syaratnya harus 4 orang saksi dan enggak ada yang bisa menjadi saksi. Kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat yang tentang ini ya, tentang harus ada 4 saksi, ini memang kasus Aisyah sebenarnya. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jadi mereka yang menuduh orang yang baik-baik, wanita baik-baik itu berzina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka ancamannya adalah dicambuk 80 kali. Nah, Abdullah bin Salul, tokoh munafikin, waktu itu nggak berani mengangkat itu ke dalam Majlisul Qadha, ya kan? Dan nggak ada seorang pun yang berani melakukannya. Tapi mereka main belakang aja, main gosip, main hoak, main pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat orang tuh jadi bergunjing saja, gitu kan? Cuman begini, lah itu berhari-hari berduaan sama Sofwan itu ngapain aja tuh mereka? Kirain mah perempuan baik-baik, gitu doang ngomongnya. Ya, ngomongnya cuma gitu doang. Tapi Madinah tuh gempar dengan kayak gitu kan. Nah,
untuk bisa menyelesaikan kegemparan itu kan sebenarnya harus ada majlisul qadha, harus ada majlisul qadha. Siapa nih yang ngomong begitu? Ayo siapa? Kan panggil gitu kan. Harusnya didudukkan. Anda bilang dia Aisyah berzina apa gimana? Gitu kan. Harusnya begitu kan. Tapi ternyata tidak ada yang berani gitu mengangkat begitu. Ayo siapa yang ngomong kayak gitu? Pada diam semua. Nah, di hadapan Nabi nggak ada yang berani ngomong. Tapi kalau di belakang mereka pada bunyi gitu kan. Nah, memang ini kalau secara hukum Islam, ya mereka nggak bisa dihukum karena mereka tidak mengangkat perkara ini secara jelas gitu kan. Nah, para munafikin ini memang kalau kita bicara dalam hukum Islam, ini adalah virus yang istilahnya bisa melewati celah-celah hukum, yaitu kemunafikan. Kemunafikan. Nah, orang-orang munafik itu makanya dimusuhi sifat kemunafikan karena dengan sistem hukum Islam yang ada itu mereka nggak bisa dijerat gitu. Karena hukum Islam kan tadi ya, kalau di Yahudi Nasrani kan keras banget, di Islam itu dibikin ringan. Saking ringannya jadi lubangnya gede banget dan orang munafik pada lolos di situ. Gitu kan? Dan itu jadi PR lagi tersendiri. Tapi bukan berarti kemudian hukumnya dibikin kejam lagi, itu enggak gitu. Nah, jadi salah satu dampak negatifnya ketika hukum Islam diperingan, itu banyak celah yang bisa orang masukin gitu. Jadi dia nggak nuduh Aisyah, enggak. Cuman melempar pertanyaan doang gitu. Melempar pertanyaan tuh nggak bisa dianggap sebagai tuduhan kan. Nah, kalau tuduhan kan gini, demi Allah saya bersaksi Aisyah itu sudah berzina gitu. Terus ada 4 orang kan yang kemudian menyatakan iya saya lihat. Itu kan nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau secara hukum syariah, kalau ada orang yang dituduh berzina tapi nggak bisa dibuktikan di pengadilan, kan dia kesimpulannya dia adalah orang yang bersih, orang yang baik gitu kan. Nah, maka diturunkan ayat yang kemudian membersihkan nama Aisyah lewat ayat Al-Qur'an langsung begitu ya. Nah, dalam kenyataan kita sehari-hari, hukum Islam yang renggang ini juga banyak nih dimanfaatkan oleh orang-orang yang munafikin tadi itu gitu kan. Nah, edukasi kita kepada masyarakat Islam itu begini, selama belum diputuskan oleh pengadilan, kita nggak bisa mengatakan bahwa dia bersalah. Oke, jadi misalnya ada orang dituduh, misalnya ini ya, di zaman kita sekarang, dia dituduh telah melakukan satu perbuatan misalnya aliran sesat, ya bukan berzina deh. Dia tuh menyebarkan aliran sesat gitu, apakah Syiah misalnya ataukah aliran apa dan sebagainya, kan banyak tuh ya begitu. Nah, itu sebenarnya gampang, angkat aja ke pengadilan gitu. Anda bilang dia sesat-sesat, jangan cuma ngomong doang di tengah orang. Buktikan bahwa dia tuh sesat, angkat ke pengadilan gitu. Jadi nanti pengadilan lah yang akan menentukan apa benar orang yang dituduh ini sesat apa enggak. Anda berani nggak bersaksi di pengadilan? Nah gitu. Jadi misalnya nih, saya misalnya, saya dituduh-tuduh orang, saya misalnya pejabat, saya dituduh-tuduh orang saya korupsi, gitu kan? Ya saya tinggal bilang, buktikan bahwa saya itu korupsi. Yang mana? Gitu kan? Nah, kalau di negara kita kan ada KPK tuh. Nah, KPK itulah yang kemudian mencari bukti dan sebagainya, lalu saya ditangkap lah misalnya gitu. Coba buktikan gitu. Nah, kalau sudah terbukti barulah bisa dikatakan sebagai koruptor. Tapi kalau nggak terbukti, bagaimana Anda bisa mengatakan saya koruptor? Kan gitu ya. Nah, dalam semua unsur kriminalitas yang ada, syariat Islam tuh sebenarnya pakai sistem itu. Pakai sistem sudah bisa dibuktikan belum di pengadilan. Kalau belum, kita nggak bisa menjatuhkan tuduhan apa-apa. Dan nggak boleh menyebarkan gosip atau menyebarkan syak dan sebagainya kepada masyarakat, karena itu termasuk bergunjing, termasuk ghibah, termasuk membicarakan keburukan orang di belakangnya. Dan itu dalam agama Islam diharamkan. Walaupun pelakunya nggak bisa divonis seperti yang seharusnya. Nah, kecuali kalau Abdullah bin Ubay bin Salul tadi itu langsung ngomong di pengadilan dan mengatakan, oh dia berzina, dan nggak bisa dihadirkan saksi, dicambuk dia 80 kali gitu kan. Tapi kan dia memang nggak melakukan itu semua. Jadi memang penjahatnya ini unik ya, penjahatnya itu tahu hukum juga. Jadi dia melakukan kejahatan tapi dia nggak sampai offside gitu kan. Nah, memang penjahat-penjahat pinter di zaman sekarang tuh begitu. Dia melakukan kejahatan tapi nggak sampai offside gitu. Tapi kalaupun kena, ya dia cuma kena dikit-dikit doang gitu, nggak pada intinya. Memang begitulah kehebatan dan kecanggihan orang-orang munafikin, yaitu orang yang cerdas gitu sebenarnya. Orang munafikin itu cerdas. Sehingga mereka tidak kena garis offset, mereka tetap aman gitu kan, walaupun perilakunya kayak ular berbisa begitu. Itu sering terjadi memang. Oke, ada lagi? Nyambung lagi Ustaz. Ya. Bisa nggak kalau kita melihatnya dengan sisi lain, misalkan di kalau ayat tadi itu kan belum dianggap sebuah tuduhan yang valid, kita tidak dapat mendatangkan empat saksi langsung. Ya.
Ya, Apakah apakah dengan analogi begitu sehingga pada saat itu Abdullah bin Salul itu tidak dihukum oleh Rasulullah gitu. Tapi kan kalau melihat dampaknya eh, sebegitu dahsyat gitu saja oleh ya, tuduhan hoax gitu ya. Tapi ya, atau apakah juga kita bisa melihatnya dengan ini Ustaz? Ini kan pelakunya ini munafik Ustaz ya, Abdullah bin hmm, Salul baik oleh Rasulullah tanda petik sengaja tidak dikasih tindakan tegas apakah buat menunjukkan bahwa Islam itu kompak gitu Ustaz, di mata kaum musyrikin. Dan kejadian ini kan nggak cuma sekali ya Ustaz ya. Pada saat Abdullah bin Salul ini mengerosi pasukan itu yang 300 balik ke Madinah itu kan juga sama tidak dikenai sanksi juga. ya. Apakah lebih ke sana gitu kebijakan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, memang ada juga sebagian yang menganalisa seperti itu ya untuk menunjukkan kekompakan kaum muslimin. Namun saya lebih suka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang ingin saya tunjukkan adalah ya memang delik hukum itu nggak sederhana. Nggak bisa ya kita tuh menjatuhkan vonis bersalah, tuduhan-tuduhan apa dan sebagainya kepada orang kalau memang nggak bisa dibuktikan. Walaupun perbuatannya tuh nyata ada. Perbuatannya nyata ada, tapi kalau dia memang pinter gitu ya, emang dia cerdas, dia bisa bermain di celah-celah hukum, itu walaupun hukum Islam sekalipun itu lolos juga, pasti gitu. Ini saya mau cerita sedikit ya, contoh aja dalam ilmu tentang mencuri kan. Kalau mencuri kan harusnya dipotong tangan. Tapi kalau pencurinya pinter, ya mereka tuh bisa menggunakan cara muslihat. Jadi gini, mau nyolong motor ya padahal motornya kan dikunci gitu dan kemudian dimasukkan dalam garasi dalam rumah dan sebagainya itu ya sebenarnya kalau motornya nggak dikunci taruh di luar dicolong itu kriminal tapi pencurinya nggak bisa dipotong tangan karena barangnya juga tidak aman gitu tidak sengaja dikunci dengan benar gitu kan. Nah pencurinya ini agak susah kenapa karena motornya ada di dalam garasinya dikunci pintu pagarnya dikunci. Kalaupun dia dobrak, berarti itu kena pasal pencurian memang. Nah, pencurinya pinter, ada dua. Yang satu ngedobrak kuncinya dan kemudian motornya dituntun keluar, taruh di luar, setelah itu dia pergi. Nah, temannya ngelihat, wah motor celek-tekan nih, nggak ada yang punya, dibawa pulang. Itu dua-duanya penjahat, dua-duanya istilahnya kriminal, tapi nggak ada satupun yang bisa dipotong tangannya. Nah, jadi ini pencurinya ngerti syariah nih gitu ya. Secara delik hukum itu nggak bisa dipotong tangannya, begitu. Nah, para munafikin di Madinah di zaman itu mereka adalah orang-orang cerdas gitu, orang pinter yang bisa mengakali hukum. Waktu ada perang Tabuk misalnya kan ada juga mereka yang tidak mau berangkat, ya kan? Dan ketika mereka beralasan ini itu dan sebagainya, Nabi semua nggak bisa menghukum mereka, ya sudah urusannya sama Allah, ya sudah urusannya sama Allah kan gitu. Kecuali ada 3 orang tuh sahabat yang memang saya nggak bisa lah bohong sama Nabi. Ya udah ya Rasul, saya ini pokoknya saya tuh futur gitu aja lah, hukumlah saya. Kan dihukum dia kan, nggak diajak ngomong nggak diajak apa sama Nabi sama berhari-hari berminggu bahkan berbulan gitu kan. Padahal yang lain-lain tuh lolos karena mereka bikin alasan. Aduh ya Rasul saya gini, aduh saya gitu, aduh saya apa, itu dilepas. Sementara yang jujur malah ditangkap gitu kan. Nah di sini kita bisa lihat lagi bahwa syariat Islam itu tidak seseram yang kita gambarkan dan banyak miss-nya, banyak lolosnya begitu. Hatta Nabi pun juga nggak bisa bilang apa-apa. Ya sudah urusannya sama Allah ya gitu. Kalau secara hukum kasat matanya, hitam putihnya, saya nggak bisa menjerat Anda dengan pasal itu. Tapi di balik itu nanti ada urusan Allah di akhirat gitu ya. Nah ini yang ingin saya tekankan bahwa hukum Islam itu bukan solusi. Nah ini kan banyak orang mengatakan solusinya hukum Islam, solusinya enggak. Justru di masa Nabi banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum Islam karena hukumnya sendiri rada-rada tumpul gitu sebenarnya. Karena dikasih celah dan celah itu bisa dimasuki dan orang jadi nggak bisa dihukum. Jadi kalau dibilang solusi dari semua ini adalah hukum Islam, entar dulu. Anda kurang belajar banyak tentang hukum Islam itu apa, ya kan? Solusinya bukan hukum Islam, solusinya adalah penyadaran masyarakat, ya kan? Disadarkan, lalu di tengah masyarakat yang sudah sadar itu ada hukum Islamnya, kan gitu ya. Tapi hukumnya sendiri tidak terlalu
tidak terlalu ketat sebagaimana orang Yahudi. Buktinya orang munafikin di masa Nabi itu banyak yang lolos, banyak yang nggak dihukum, banyak yang aman-aman saja, gitu kan. Nah, memang begitulah ternyata konsep hukum Islam itu, dia tidak dibikin menakutkan semua orang, sehingga ada resiko nomor 2-nya adalah resikonya banyak orang munafikin yang pada lolos. Banyak yang lolos gitu. Nah, Rasulullah sendiri mengalami itu semua. Dan ini kalau kita kisah-kisahnya mau saya ambil contoh yang lain tuh begini. Ada satu kisah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah kehilangan baju besi, ya kan? Lalu dia menemukan baju besinya sedang dibawa sama orang Yahudi. Itu baju besi punya dia. Nah, maka dibilang, Yahudi balikin tuh baju besi saya. Si Yahudi nggak terima. Ini bukan baju besi punya kamu, ini punya saya beli. Enak aja dianggap punya kamu, gitu kan? Ribut, bawa ke pengadilan. Nah, pengadilannya itu yang ngangkat hakimnya adalah Ali. Ali kan khalifah, dia ngangkat qadhi. Tapi kata qadhi begini, wahai Ali, kalau Anda mengklaim bahwa baju besi ini punya Anda, bisa nggak Anda buktikan? Ada nggak saksinya? Kata Ali, saya nggak punya bukti. Tapi kalau saksi ada anak saya nih, Husain, apa Hasan atau Husain gitu kan. Kata qadhinya, nggak bisa, itu anak kamu sendiri, nggak bisa jadi saksi gitu kan. Akhirnya bajunya itu nggak bisa diambil bawa pulang sama Ali, jadi miliknya si Yahudi itu. Padahal kan sebenarnya harusnya Ali gitu loh, ya kan. Masa nggak dibelain sih sama hakim, kan hakim yang angkat dia juga. Tapi begitulah tegaknya hukum Islam itu kayak gitu. Ketika Ali nggak bisa punya bukti atau saksi dan sebagainya, kalah dia demi hukum. Nah, supremasi hukum itu sedemikian bagusnya, gitu ya. Kalau nggak diiringi dengan kebaikan akhlak orangnya, ya memang hukum Islamnya menjadi rada-rada tumpul juga sih pada akhirnya, begitu kan. Nah, ini malah menjadi pesan buat kita bahwa solusi segala masalah itu bukan hukum Islam sebenarnya, gitu kan. Bukan hukum Islam. Hukum Islam itu ya kalau bisa kita kerjakan gitu. Dalam arti kalau semua syaratnya, buktinya semua ada, ya kita kerjain. Tapi ketika buktinya nggak ada, ketika syaratnya nggak terpenuhi dan sebagainya, ya nggak bisa kita jalankan juga gitu. Dia punya keterbatasan. Ini penting yang harus kita catat, bahwa syariat Islam sebagai hukum positif gitu ya, itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diimbangi dengan poin-poin yang lainnya, dan ini baru bisa bekerja sama. Begitu kira-kira. Baik. Ya. Ini kira-kira masih bisa untuk satu pertanyaan satu lagi nggak Ustaz? Boleh. Mau sampai asar juga boleh. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi kayak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ingin bertanya, sekarang ini kan banyak orang yang mengopinikan tentang kebijakan hukum syariah di Indonesia. Ya. Itu bagaimana ya Ustaz? Apakah di Indonesia sendiri bisa dijalankan hukum syariah Ustaz? Syukran Ustaz, mohon pencerahannya. Ya Ustaz. Ya, memang begini, hukum Islam atau hukum syariah tergantung nih kita memahaminya yang mana dulu. Kalau yang gaya orang Yahudi yang gedebak-gedebuk kayak gitu, ya tentu nggak bisa gitu kan, karena mensyaratkan negaranya harus negara Yahudi, kan negara agama gitu kan, dan pemimpinnya dan semuanya itu harus bentuk negara Islam, negara khilafah dan sebagainya. Ya nggak bisa gitu. Tapi kalau yang kita pahami sebagaimana yang barusan kita bicarakan gitu ya, di masa Rasulullah SAW, Madinah itu bukan negara Islam loh, bukan negara Islam dalam arti negara itu isinya orang Islam semua, itu enggak ya. Dan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Islam semua juga enggak ya. Di masa Rasulullah ya, orang Islam berhukum pada Quran ya, tapi orang Yahudi kan ada di Madinah juga, keberadaan mereka diakui dan istilahnya ya bagian dari negara Madinah juga. Nah, orang Yahudi berhukumnya dengan hukum Yahudi. Jadi sesuai dengan ya istilahnya siapa mereka gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan begitu juga. Misalnya gini, ada polisi atau tentara, kalau melakukan kejahatan, dia tuh tidak diadili di pengadilan negeri, enggak, tapi di pengadilan militer, tentara kan gitu ya. Terus nanti kalau ada apalagi misalnya pegawai negeri yang korupsi, nah itu ada pengadilannya namanya Tipikor gitu kan, pengadilan tindak pidana korupsi. Terus kalau ada urusan misalnya kayak talak, cerai, rujuk, apa segala macam, nah itu ternyata pengadilannya adalah pengadilan agama gitu kan.
Nah, sebenarnya untuk hukum Islam yang lain gitu, karena tadi tentang mencuri, ya kan, apa dan sebagainya, ya tinggal dibuat saja pengadilannya yang khusus tentang masalah kriminalitas dalam arti syariah gitu. Jadi negaranya nggak harus bikin jadi negara Islam dulu sih sebenarnya, nggak harus ada khilafah dulu sih, nggak harus ada perebutan kekuasaan dulu. Yang penting perangkat-perangkat hukumnya disiapkan, undang-undangnya disiapkan, hakimnya disiapkan, gitu kan, pengadilannya disiapkan gitu. Nah kita nih kalau misalnya nggak suka dengan satu undang-undangnya kayaknya perlu dikritisi. Nah kan kita bawa ke mahkamah konstitusi, yang diadili itu undang-undangnya kan gitu kan. Sebenarnya tinggal kita tambahin aja. Maka syaratnya sederhana. Ayo orang Islam, umat Islam, ayo dong belajar ilmu syariah, ilmu hukum ya. Jadi fakultasnya adalah syariah and law ya, syariah dan hukum gitu kan. Agar nanti tinggal dimasukkan saja dalam pengadilan-pengadilan itu. Yang pasti harus ada undang-undangnya dulu ya kan, undang-undang. Dan undang-undang itu gampang, dibikin aja sama DPR sama pemerintah, disahkan, selesai, undang-undang dibikin. Nah, pengadilannya disiapkan gitu kan. Kemudian hakimnya, perangkatnya, pasal-pasalnya, lawyernya semua disiapkan dan itu bisa berjalan sebenarnya. Jadi kalau ada orang misalnya kita tuduh, wah dia nih Syiah nih gitu dan dia halal darahnya dan sebagainya. Tar dulu, bawa dulu ke mana, ke mahkamah syariah. Nah, gitu misalnya kan. Nah, siapa nih yang mau nuduh? Siapa? Oh, ya udah, datanglah ke pengadilan, bawa semua bukti-bukti, gitu kan. Nah, si yang tertuduh itu ya tinggal dia membela diri, gitu, membela diri. Itu kalau kita mau tuh bisa sebenarnya, ya, tanpa harus ribut dulu bikin negara Islam. Nggak usah gitu, nggak usah pakai ribut negara Islam. Karena di negara kita pengadilan agama itu juga pengadilan syariah sebenarnya, cuman dia masih terbatas pada talak, ya kan, rujuk sama waris gitu-gitu aja kan, dan juga perangkatnya nggak ada itu, belum ada undang-undangnya, baru ada KHI doang, kompilasi hukum Islam, tidak sekuat sebuah undang-undang. Nah sebenarnya kan kita punya banyak teman, punya banyak sahabat yang jadi anggota DPR yang kerjaannya tuh bikin undang-undang, tapi masalahnya undang-undang yang syariahnya tuh nggak dibikin, yang ada malah perda aja. Coba perda syariah, kalau perda kan ya nggak pakai ke pengadilan sebenarnya kan, cuma perda gitu loh. Ya kalau undang-undang itu udah serius ya, undang-undang tentang misalnya waris gitu. Kita belum punya tuh undang-undang waris, tuh belum ada. Bahkan undang-undang ekonomi syariah itu juga belum ada ya. Yang ada baru sekedar kalau mau begini boleh, kalau mau begini boleh, baru gitu doang. Undang-undang zakat tuh baru ya kalau mau memungut dana zakat boleh gitu doang. Tapi belum ada undang-undang zakat yang bilang kalau orang punya harta sekian dan dia tidak mau bayar, maka dia disita hartanya. Nah, itu belum ada. Jadi belum sempurna. Nah, tinggal pekerjaannya kita para aktivis dakwah ini, ayo dong sempurnakan hukum Islamnya itu. Hukumnya aja gitu. Kalau negaranya terserah siapa yang mau jadi pemimpinnya, terserah. Yang penting undang-undangnya kita bikin dan kita jalankan. Itu kan yang penting sebenarnya kan di situ. Bukan merebut kekuasaan, bukan revolusi gitu, bukan bikin khilafah juga enggak. Ngapain bikin itu semua? Toh tanpa itu semua hukumnya bisa dijalankan sebenarnya. Law enforcement-nya itu bisa dijalankan, gitu kan? Nah, kalau menurut saya tuh sesederhana itu. Tapi karena kita nggak paham juga, maka bikin undang-undangnya pun nggak ngerti caranya, gitu. Dan nggak tahu fikihnya juga kan, percuma juga pada akhirnya. Ya solusinya belajar ilmu syariah sebenarnya. Sederhana sekali sebenarnya jalan keluarnya. Baik. Terima kasih Ustadz Ya. atas pencerahannya hari ini. Ini kita juga sudah hampir 1 jam. Ya. Ya. Jadi mungkin sebagai penutup Ustadz bisa dipimpin doa Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian, terima kasih
ini